Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Fadila Mulyani, berNIM 2020503222. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi perpustakaan. Yang pertama di sini adalah paparan sistem. 1. Mahasiswa menemukan buku yang akan dipinjamnya dan menghampiri petugas menerima buku dan kartu anggota. Petugas harus memastikan bahwa kartu anggota adalah milik mahasiswa yang meminjam. Melalui QT Pustaka, petugas mengklik tombol sirkulasi, kemudian mengklik tombol peminjaman atau pengembalian. 4. Petugas meng-scan barcode kartu anggota. 5. Apakah batas terpenuhi? Jika iya, sampaikan pada pustaka bahwa batas pinjaman terpenuhi dan dipersilahkan untuk mengembalikan buku terpinjam terlebih dahulu sebelum meminjam lagi. Jika belum, lanjutkan ke tahap 6. Di tahap 6, apakah mahasiswa boleh meminjam buku? Petugas men-scan barcode buku dan memastikan data judul dan pengarang buku sudah sesuai. 7. Petugas mengklik tombol pinjam. 8. Apakah proses peminjaman berhasil? Jika berhasil, lanjutkan ke tahap 9. Jika tidak, dipersilahkan pustaka untuk menunggu laporan kegagalan proses pada staf bagian layanan teknis, tunggu hasil pemrosesan oleh staf, lalu kembali ke tahap 6. 9. Jika sudah berhasil, menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam ke pemustaka bersangkutan. 10. Petugas menyampaikan terima kasih kepada pemustaka. Nah, di sini ada pengelompokan aktivitas. Kelompok 1, proses pemilihan buku dan penyerahan kartu anggota perpustakaan. A. Anggota perpustakaan memilih buku di rak perpustakaan. Lalu B. Petugas menyerahkan kartu anggota. Kelompok kedua, proses pengecekan kartu anggota adalah milik mahasiswa. Petugas memastikan bahwa kartu anggota adalah milik mahasiswa yang meminjam. Pihak petugas mengecek melalui QT Pustaka, lalu pihak petugas men-scan barcode kartu anggota. Kelompok 3 ada proses peminjaman buku. Pihak petugas men-scan barcode buku yang akan dipinjam dan memastikan data judul dan pengarang buku sudah sesuai. Lalu petugas mengklik tombol pinjam. Kemudian petugas setelah itu menyerahkan kartu anggota dan buku yang dipinjam ke pemustaka. Kelompok 4, pengecekan laporan. Petugas mengecek di QT Pustaka. Lalu di sini ada diagram use case. Use case merupakan sebuah teknik yang digunakan dalam pengembangan sebuah software atau sistem informasi untuk menangkap kebutuhan fungsional dari sistem yang bersangkutan. Use case menjelaskan interaksi yang terjadi antara aktor dan inisiator dari interaksi sistem itu sendiri dengan sistem yang ada. Sebuah use case dipresentasikan dengan urutan langkah yang sederhana. Perilaku sistem adalah bagaimana sistem beraksi dan bereaksi. Perilaku ini merupakan aktivitas sistem yang dilihat dari luar dan bisa diuji. Perilaku sistem ini di-capture di dalam use case. Use case sendiri mendeskripsikan sistem lingkungan sistem serta hubungan antara sistem dengan lingkungannya. Deskripsi dan sekumpulan aksi sekuensial yang ditampilkan sistem menghasilkan yang tampak dari nilai ke aktor khusus. Use case digunakan untuk menyusun behavioral things dalam sebuah model. Use case direalisasikan dengan sebuah collaboration. Secara gambar, sebuah use case digambarkan dengan sebuah elips dengan garis penuh. Biasanya termasuk hanya namanya saja. Nah, di sini adalah contoh use case perpustakaan. Di sini aktornya ada pengunjung, anggota, dan petugas. Nah, pengunjung ini bisa mengunjungi perpustakaan, membaca sumber pustaka, mendaftar anggota perpustakaan. Nah, sebagai petugas harus melakukan tugasnya juga. Sebagai anggota juga mengembalikan buku atau meminjam buku bisa, dan bertugas untuk mengecek apakah pengembalian sesuai tanggal atau sudah terlanjur lama akan
dikenakan membayar denda. Di sini ada sistem use case. Nah, di sini ada pengunjung, histori pencarian buku, pemesanan buku. Itu pengunjung dan anggota. Dan adminnya bisa memanipulasi data buku, manipulasi data karyawan. Pustakawan, peminjaman, pengembalian, pelaporan grafik, serta bisa melakukan pendaftaran anggota. Nah, lalu bisa di sini ada login dan logout juga. Skenario use case. Penjelasan dari setiap use case baik skenario utama maupun skenario alternatif. Nah, di sini ada aktornya merupakan anggota atau pengunjung. Aktor tambahnya tidak ada. Nama use case-nya peminjaman. Tujuan use case melakukan peminjaman buku. Kondisi awal memastikan sudah masuk ke halaman data buku. Kondisi akhir mendapatkan konfirmasi bahwa data buku sudah ada peminjaman buku. Alur optimistik. 1. Pemilihan data buku yang sesuai. 2. Menginput data buku yang akan dipinjam. 3. Memberikan buku kepada peminjam dan menaruh stempel. 4. Admin melakukan konfirmasi. 5. Menunggu beberapa saat agar kondisi buku sedang dipinjam. Alur optimistik. Jika sistem mengalami error, maka data buku yang akan dipinjam tidak dapat diberikan kepada peminjam dan bisa melakukan peminjaman secara manual. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.